Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya bersama kakak di Makin Privat. Kita akan melanjutkan untuk part kedua ya. Saya akan membahas soal nomor 16 insya Allah sampai dengan soal nomor 30 ya. Kita akan coba ya, oke. Yuk langsung aja ya Dik ya. Kita masuk ke soal nomor 16. Ini tentang apa? Tentang turunan ya. Ya, diketahui ada fx sama dengan 0,05 cos min 1000 X ditambah 3. Tentukan turunan pertamanya ya, f aksen X. Ini adalah konstanta, tetapkan saja di sini, nempel ya. Cos itu turunannya adalah min sin. Min sin apa? Min sin min 1000 X plus 3. Lalu min 1000 X plus 3 kita turunkan jadi min 1000. Ya oke, maka nanti f aksen X sama dengan negatif dikali dengan negatif itu kan jadi positif ya. Maka nanti positif 0,05 dikali dengan 1000 itu 50 ya. 50 sin negatif 1000x plus 3. Oke deh, ini jawabannya. Mana ya? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 17. Diketahui fx sama dengan 3 sek 2x kuadrat min x plus 6. Nah, maka nanti f aksen x adalah 3. Sek itu adalah sektan ya, turunannya ya. Sektan. Sek 2x kuadrat min x plus 6 tan 2x kuadrat min x plus 6. Nah, baru deh 2x kuadrat min x plus 6 kita turunkan menjadi 4x min 1. Oke ya, lalu ini kita kalikan nih yang 3 dengan yang belakang ini. 3 dikalikan 4x min 1. Nanti hasilnya adalah 12x min 3 dikali dengan sek 2x kuadrat min x plus 6 dikali dengan tan 2x kuadrat min x plus 6. Oke, apakah ada teman? Jawabannya mana ya? Jawaban yang tepat itu adalah poin D. 12x min 3 sek tan. Oke ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 18. Diketahui fx sama dengan sin pangkat 5 7x plus 10, ditanya turunan pertamanya. Ini kita menggunakan turunan berantai ya. 5-nya taruh di depan, maka nanti 5 sin 5 dikurangi 1 ya. 5 dikurangi 1 itu adalah 4. 7x plus 10. Lalu sin diturunkan menjadi cos 7x plus 10. Lalu 7x plus 10 kita turunkan menjadi 7. Oke ya. Yuk, 7 dikalikan 5 itu adalah 35. Sin pangkat 4. 7x plus 10. Cos 7x plus 10. Apakah ada seperti ini? 35 sin pangkat 4 cos. Oke deh. Jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 19. Diketahui ada fx sama dengan 2x pangkat 3, 2x kuadrat ya. 2x kuadrat min 5x dikali dengan cos pangkat 3 x plus 6. Turunan pertamanya ya. Maka di sini kita menggunakan fungsi U kalikan V di sini. Ya, ini adalah fungsi U, ini adalah fungsi V, maka nanti f aksen X itu rumusnya adalah U aksen V plus UV aksen. Ya, U aksennya, yuk 2x kuadrat min 5x kita turunkan menjadi 4x min 5. V-nya itu adalah cos pangkat 3x plus 6. Ditambah dengan U-nya itu adalah 2x kuadrat min 5x dikali dengan V aksen. Oke, cos pangkat 3, x plus 6 kita turunkan ya menjadi 3 cos kuadrat x plus 6 dikali dengan cos turunannya adalah min sin x plus 6
Lalu X plus 6 diturunkan kan 1 ya. X diturunkan itu 1. Oke deh, yuk kita akan coba kerjakan lagi. Kita lihat ada unsur yang sama ya di sini ya. Di sini ada cos X plus 6, ini juga ada cos X plus 6 ya. Lalu kita lihat ya, untuk ini kuadratnya ada 2, ini kuadratnya ada 3. Maka yang paling kecil kuadratnya ada 2 ya. Jadi saya lepas cos kuadrat X plus 6. Saya lepas. Nah, nanti bersisa apa? Ini ada 4X min 5. Saya buat di sini ada 4X min 5. Lalu ada ini bersisa 1 ya. Kan mintanya 3. Sudah ada 2 di sini, mintanya 3. Maka saya kali juga dengan cos X plus 6 ditambah dengan, ini kita belum masuk, 2X kuadrat min 5X. Ini sudah ada di depan ya, yang ini ya. Yang ini udah ada di depan, yaitu ini. Yang belum masuk itu adalah angka 3-nya deh. Angka 3 belum masuk nih. Maka saya kali dengan 3. Saya kali dengan 3. Oh iya, hati-hati. Ini negatif, di sini ada positif. Maka yang di sini kita rubah menjadi negatif. Positif kali negatif. Saya masukkan negatif dikali dengan sin X plus 1. Plus 6. Nah, seperti ini. Ya, mana yang ada jawabannya? Ini cos pangkat 3 salah, ini cos doang salah. Ini min cos kuadrat salah, min cos kuadrat salah. Jawabannya B. Coba kita lihat ya, cos kuadrat X plus 6. 4X min 5 dikalikan cos X plus 6 dikurangi 3 2X kuadrat min 5X dikalikan sin X plus 6. Oke ya guys, silakan kalian pelajari kembali ya. Jawabannya adalah B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 20. Nah ini berarti tipenya adalah Fx sama dengan U per V. Maka nanti F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Wow, luar biasa ya. Kita akan coba ya. Maka nanti di sini F aksen X sama dengan U aksen. Aksennya itu adalah 2X min 2. Oke. U aksen V. V-nya itu adalah sin 3X plus 2. Ini U aksen V. Dikurangi U-nya itu adalah X kuadrat min 2X plus 1 dikali dengan V aksen. Sin turunannya adalah cos ya. Nanti di sini kan 3 turunannya adalah 3. Maka 3 cos 3X plus 2. Oke. Dibagi dengan V kuadrat. Maka sin kuadrat 3X plus 2. Ya, jawaban yang tepat itu mana ya, Dek? Kita lihat ya. 2X min 2, 2X min 2 dikalikan dengan sin 3X plus 2 dikurangi 3, ini ya, sama ini 3 dikalikan X kuadrat min 2X plus 1 dikalikan cos 3X plus 2 dibagi dengan sin kuadrat. Ya, sesuai ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 21. Diketahui Fx sama dengan sin kuadrat 2X. Pertanyaannya adalah F aksen pi per 8. Oke. Sin kuadrat 2X. 2-nya nanti ke depan ya, maka nanti 2 sin pangkat 1 ya, 2 kurangi 1. Nah, lalu sin-nya kita turunkan menjadi cos 2X, kita turunkan jadi 2. Ya, maka nanti F aksen pi per 8 tinggal kita masukkan ya. 2 dikalikan 2 langsung aja ya. 2 kalikan 2 itu adalah 4. 4. Ini sin 2 pi per 8 dikalikan dengan cos 2 pi per 8. 4 ini kan jadi 8 bagi 2, 4 ya. Pi per 4 itu 45 derajat. Maka sin 45 itu adalah setengah akar 2.
Ini juga ya, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ya, nanti ini 4 dibagi dengan 4 itu 1, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 22. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dikali dengan cos 2x plus P. F aksen x itu adalah turunan pertama, tentukan f aksen P per 2. Ya, oke. Kita turunkan terlebih dahulu ya. Ini adalah U kalikan V, maka nanti f aksen x itu rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya 2x plus 1 diturunkan jadi 2. V-nya itu adalah cos 2x plus P. Ditambah U-nya itu adalah 2x plus 1. Dikalikan V aksen, cos turunannya adalah min sin. Min sin 2x plus P. 2x plus P diturunkan jadi 2. Oke, paham ya? Nah, di sini kita lihat negatif sama positif. Negatif kali positif kan jadi negatif. Maka saya rubah langsung sini negatif. Ya, tinggal kita substitusikan F aksen P per 2. Itu kan sama aja 90 derajat ya, Dek. 2 cos 90 kalikan 2 itu 180 ditambah 180. Saya langsung aja buat di sini 360 ya. Ini adalah 360 dikurangi 2 dikalikan 90 itu 180 ditambah dengan 1, maka 181 dikali dengan sin, ini berarti kan 180 ditambah 180 ya, itu adalah 360 dikali dengan 2. Ya, kita akan hitung ya. 2 dikali dengan cos 360 itu sama saja dengan cos 0. Cos 0 itu adalah 1 dikurangi 181 dikalikan dengan sin 360 itu sama aja sin 0. Ya wis, jawabannya 0 ya. 0 dikali dengan angka kan 0. Maka jawaban yang tepat itu adalah 2. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 24. Jika f aksen 2 adalah turunan keduanya, tentukan f aksen P per 6. Oke guys, kita buat ya. Ada fx sama dengan sin pangkat 4 3x. Maka nanti f aksen x adalah 4, sin pangkat 3 3x, lalu sin diturunkan jadi cos 3x, lalu 3x diturunkan jadi 3. Ya, jika kita lanjutkan maka menjadi 12. Ya, ini 4 dikalikan 3. Itu adalah 12 sin pangkat 3 3x dikalikan cos 3x. Oke, anggap aja ini adalah U, ini adalah V. Maka nanti F aksen 2-nya itu adalah U aksen V plus U V aksen. U aksennya maka nanti 12 dikalikan 3 sin kuadrat 3x, sin turunannya adalah cos 3x, 3x diturunkan menjadi 3. Inilah U aksen. V-nya apa? V-nya itu adalah cos 3x. U aksen V. Ditambah dengan U dikalikan V aksen. U-nya itu 12 sin pangkat 3 3x dikali dengan V aksen. Cos turunannya itu adalah min sin 3x, 3x diturunkan menjadi 3. Ya, setelah itu kita masukkan ya, f aksen 2-nya pi per 6. Pi per 6 itu adalah 30 derajat ya, Dek. 12 kalikan 3 itu adalah 36. Sin kuadrat 3 kalikan 30. 3 kalikan 30 adalah 90 derajat. Dikali dengan cos, ini 3 kalikan 30, cos 90 derajat dikalikan dengan 3. Nah, ini sebenarnya nggak usah kita lanjutkan, nggak apa-apa ya, karena cos 90 itu kan 0 ya, Dek. Maka nanti semua hasilnya adalah 0 untuk bagian yang depan ini ya. Dikali dengan cos 3 kalikan 30 kan cos 90. Ya, maka nanti bagian depan, nanti sini hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan untuk bagian belakang ya. 12 sin kuadrat 3 kalikan 30 itu 90 derajat
dikali dengan negatif sin 90 derajat dikali dengan 3. Oke, tadi kan depan sini 0 ditambah dengan 12 dikali dengan 1 dikali dengan negatif 3 ya. Iya, karena negatif 1 kalikan 3 di sini. Oke, maka nanti 12 dikalikan min 3 itu min 36. Jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ya ke soal nomor 25. Diketahui nilai fx sama dengan sin 2x. Untuk batasannya x lebih besar dari 0 sampai dengan pi. Ditanya titik stasionernya ya. Untuk mencari titik stasioner, maka nanti f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, maka menjadi 2 cos 2x sama dengan 0. Nah, yuk, maka nanti cos 2x sama dengan 0 dibagi dengan 2. Maka nanti cos 2x sama dengan cos berapa yang 0? 90 derajat. Hilang, kita menggunakan aturan cos. 2x sama dengan A ditambah dengan K kalikan 360. Aturan yang kedua untuk cos, 2x sama dengan min A atau min alfa ditambah dengan K kalikan 360. Ya. Oke, maka X sama dengan 45 derajat ditambah K kalikan 180. X sama dengan negatif 45 ditambah K kalikan 180. Kita masukkan pada saat K-nya 0, maka X-nya 45 derajat. Kita masukkan pada saat K-nya 1, 180 ditambah 45 itu tidak memenuhi ya. Karena mintanya itu batasannya hanya sampai 180. Selanjutnya kita yang di sini K-nya 0 itu nggak mungkin karena hasilnya nanti negatif 45, tidak memenuhi. Lalu kita masukkan pada saat K-nya 1, berarti kan 180 ya dek. 180 dikurangi dengan 45. 180 dikurangi 45 itu adalah 135 derajat. 45 derajat itu adalah pi per 4 ya. Sedangkan 135 itu adalah 45 dikalikan 3. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya ke soal nomor 26. Diketahui fx sama dengan cos 3x. Didefinisikan pada interval 0 sampai dengan pi. Fungsi f turun pada interval. Oke, langkah pertama kita akan mencari titik stasionernya. Maka nanti f aksen x sama dengan 0. Ya, maka turunannya cos itu min sin ya. Min 3 sin 3x sama dengan 0. Inilah f aksennya. Nanti sin 3x sama dengan 0 dibagi dengan min 3. Maka nanti sin 3x sama dengan 0. 0 itu adalah sin 0. Ya, kita bisa menggunakan aturan sinus ya. Yang pertama, 3x sama dengan A ditambah K kalikan 360. Aturan kedua sin yaitu 3x sama dengan 180 min alfa ditambah K kalikan 360. Maka nanti X sama dengan K, 360 dibagi dengan 3, 120. Maka nanti sini X sama dengan 180 dibagi 3, itu adalah 60, ditambah dengan K, 120 ya, 360 dibagi 3. Oke lanjut, kita substitusikan pada saat K-nya 0 ya. Maka nanti hasilnya adalah 0, 0 tidak masuk. Karena mintanya di antara 0 sampai pi, kita substitusikan pada saat K-nya 1, maka X-nya 120. Lalu ini kita masukkan pada saat K-nya 0, hasilnya 60. Pada saat K-nya 1, 120 ditambah 60 kan 180 ya. Ya, maka nanti di sini ada 0, di sini ada pi. 60 itu adalah pi per 3 ya. Di sini ada pi per 3 saya kali 2. Ya, kita substitusikan pada saat X-nya itu 10 derajat, nggak masalah ya. Dimasukinya kemana Mbak? Dimasukinya itu ke F aksen. Kita masukkan ke sini. Ya, sin 3 kalikan 10 kan 30 ya dek. Sin 30 itu kuadran 1, maka sinnya positif. Positif dikalikan negatif 3, maka jadi negatif.
Oke, selanjutnya misalkan ini kita masukkan 90 derajat, nggak masalah. 90 dikalikan 3 itu kan 270 ya. Sin 270 itu adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 3 kan positif. Nah, sini negatif lah ya. Oke, yang ditanya interval turun, maka turun kita cari yang f aksen X kurang dari 0. Jawabannya ini. Maka interval turunnya X berada di antara 0 sampai dengan pi per 3 dan X berada di antara 2pi per 3 sampai dengan pi. Ya, mana ya Dik jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 27. Diketahui ada fx sama dengan sepertiga sin 3x plus pi pada interval 0 sampai dengan pi. Ditanya fungsi naik. Oke. Kita mencari titik stasionernya dulu ya. Maka nanti sepertiga sin turunannya itu adalah cos 3x plus pi. 3x plus pi diturunkan adalah 3 sama dengan 0. Maka ketemulah f aksennya itu cos 3x plus pi. Itulah f aksennya. Kita akan mencari titik stasionernya ya. Maka nanti cos 3x plus pi sama dengan cos berapa yang 0? Cos yang 0 adalah cos 90 derajat. Hilang, maka nanti kita gunakan aturan cos. 3x plus pi sama dengan alfa ditambah k kalikan 360 atau 3x plus pi sama dengan negatif alfa ditambah k kalikan 360. Ya, maka nanti 3x ini pi-nya pindah ruas ke kanan maka jadi negatif 180 ya. Ditambah 90 maka negatif 90 ditambah k kalikan 360 x sama dengan negatif 30 ditambah k kali 120 ya. Kita coba kerjakan dulu. Pada saat k-nya 0 kan hasilnya negatif 30 tidak memenuhi. Pada saat k-nya 1, 120 dikurangi 30, itu 90 derajat ya dek. Lalu pada saat k-nya 2, nilai k-nya 2, maka kan jadi 2 kali 120 itu 240. 240 dikurangi dengan 30, itu adalah 210, tidak memenuhi. Karena mintanya tuh hanya sampai pi ya. Oke, maka HP-nya di sini cuma ada 1. Kita lanjut ya ke sebelahnya, 3x sama dengan negatif 90 ditambah negatif 180. Negatif 270 ditambah k 360. Maka nanti x 27 bagi 3 itu 9. Negatif 90 ditambah k kalikan 360. Oke ya, kita substitusikan pada saat k-nya 0 maka tidak memenuhi. Pada saat, sorry deh. Ini 360 dibagi 3 ya. Kan 120, maaf. Sekarang kita masukkan pada saat k-nya 1. 120 dikurangi 90 itu adalah 30. Kita masukkan pada saat k-nya 2. 2 kalikan 120 adalah 240 dikurangi dengan 90. Ya, jawabannya itu adalah 150 ya. Masih bisa. Oke. Jadi titik stasionernya itu ada 3. Saya buat di sini. Batasnya adalah 0 sampai dengan pi. Paling kecil itu 30 derajat maka pi per 6. Lalu ada 90 derajat itu pi per 2. Ada 150 ya. Maka 5 pi per 6. Ya, kita substitusikan. Saya akan masukkan berapa ya di sini ya? 10 aja nggak apa-apa. 10 ya. Kita masukkan kemana Mbak? Masukinnya ke f aksen X ya. 3 dikalikan 10 itu adalah 30. 30 di apa ini? Ditambah ya, ditambah 180. Maka di kuadran 3 lah yang jelas ya. Cos pada kuadran 3 itu nilainya apa? Negatif. Ya, makanya di sini positif, negatif, positif. Ditanya kurva naik, kita cari yang positif.
Ya, maka nanti X di antara pi per 6 sampai dengan pi per 2 dan X lebih besar dari 5 pi per 6 lebih kecil dari pi. Inilah jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Kita dicek kembali ya, Dek. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 28. Jika fx sama dengan setengah cos 2x plus 45 derajat ya, saya buat seperti itu dulu. Dengan batasan 0 sampai dengan pi, fungsi cekung bawah. Kalau mencari cekung bawah, kita mencari f aksen 2 ya, atau turunan kedua. Ya, saya akan gunakan dulu turunan pertama, maka nanti setengah, cos turunannya adalah min sin 2x plus 45. 2x plus 45 itu diturunkan jadi 2. Ini kan hilang ya. Itulah f aksennya, maka nanti f aksen 2-nya, sin turunannya adalah cos 2x plus 45, nanti 2x plus 45 diturunkan jadi 2. Ya, lalu kita mencari titik stasioner, f aksen 2x-nya sama dengan 0, maka nanti negatif 2 cos 2x plus 45 itu adalah 0. Maka nanti cos 2x plus 45 itu kan sama saja 0 per min 2. Itu adalah 0. Maka nanti cos 2x plus 45 yang nilainya cos 0 itu adalah cos 90 derajat. Ya, boleh dicoret, kita menggunakan aturan sin dan cos ya. Ini pakainya aturan cos. Aturan cos. Untuk yang pertama, maka nanti 2x plus 45 sama dengan A ditambah K kalikan 360. Maka nanti 2x sama dengan 90 dikurangi 45, itu adalah 45, ditambah K kalikan 360. Maka nanti X sama dengan 45 dibagi dengan 2, 22,5 ya. 22,5 ditambah dengan K 360 dibagi 2, 180. Maka nanti nilai X-nya adalah, pada saat K-nya 0 itu 22,5. 22,5 itu pi per 8 ya, Dek. Saya buat langsung aja di sini pi per 8. Ya, pada saat K-nya 1 kan tidak memenuhi ya, 180 ditambah 22,5. Maka HP-nya cuma ada 1, pi per 8. Selanjutnya kita akan mencari aturan cos yang kedua, itu pada saat 2x plus 45 sama dengan negatif alfa ditambah K kalikan 360. Ya, maka nanti 2x sama dengan 90 ditambah 45. Negatif 135 sama ditambah K kalikan 360. Maka nanti X sama dengan 135 bagi 2, 67,5. 67,5 itu, ya saya buat di sini ya, 67,5 ditambah dengan K kalikan 180. Ya, maka nanti X sama dengan, pada saat K-nya 0 tidak memenuhi ya. Sekarang pada saat K-nya 1, 180 dikurangi 67,5. Itu adalah 112,5. Udah ya. Maka nanti X-nya yang memenuhi hanya 2. Kita masukkan di sini ya. Batasannya itu adalah 0 sampai dengan pi. Ini tadi kan 22,5 ya untuk pi per 8 ya. Kita masukkan di sini pi per 8. Lalu 112,5 itu sama aja apa? Sama aja 3 pi per 8. Ya, tinggal kita masukkan angkanya. Saya masukkan di sini adalah 10 aja, 10 derajat ya. Dimasukinnya kemana, Mbak? Dimasukinnya tuh ke F aksen 2. Kita masukkan ya, 10 ya. 2 dikalikan 10 itu 20. 20 ditambah 45 itu adalah 65. Itu masih masuk ke kuadran 1. Maka nanti nilai cosnya adalah positif. Positif kali negatif itu jadi negatif. Ya, kita masukkan negatif di sini, lalu sini positif, sini negatif. Kitanya cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, kalian cari yang F aksen X2-nya itu kurang dari 0. Ya, maka jawabannya ini. Oh, sini 5 pi per 8 ya, Di.
bukan 3pi per 8, tetapi 5pi per 8. Kalau inginnya 112,5 ya, ini adalah 5pi per 8. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 29, ditanya titik balik maksimumnya. Kalau mencari titik balik maksimum, ada cara cepatnya sih ya, tapi saya akan gunakan cara yang seperti sekolah. Kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu. Maka nanti cos turunannya itu adalah min sin ya. Min sin dikalikan negatif, maka menjadi sin. Sin apa mbak? Sin x plus pi per 2. X diturunkan kan 1, maka nggak perlu ditulis ya. Iya. Oke, maka nanti sin x plus pi per 2 sama dengan 0 itu adalah sin 0. Ya, kita menggunakan aturan sinus. Nanti di sini x plus 90 derajat lah ya, sama dengan 0, yaitu alfa, ditambah dengan K kalikan 360. Untuk yang aturan sinus kedua, X plus 90 sama dengan 180 dikurangi alfa, ini alfanya ya yang 0 ya, ditambah dengan K kalikan 360. Oke, maka X sama dengan 0 dikurangi 90, negatif 90, ditambah K kalikan 360. Ya, kita mintanya batasannya tuh 0 sampai dengan 2pi ya. Maka nanti X-nya adalah 360 dikurangi 90 itu 270 ya. Udah ini aja ya. Oke, lanjut. Di sini ada X, ini kan 180, 90 pindah ruas jadi negatif 90. 180 dikurangi 90 ya 90 ya. Ditambah K kalikan 360. Maka nanti X-nya pada saat K-nya 0 itu 90. Sudah ya, pada saat K-nya 1, 360 ditambah 90 kan gak memenuhi. Ya, titik stasionernya itu ada 2. Dengan batasan itu adalah 0 sampai dengan 2pi. Yang selanjutnya 90 derajat, maka itu adalah pi per 2. Selanjutnya 270, maka nanti 3pi per 2. Ya, kita substitusikan angka di sini. Misalkan saya buat 30 derajat deh. Saya masukkan ke mana mbak? Karena kita sudah mencari nilai maksimum, berarti saya akan mencari kurva naik turunnya dulu. Berarti saya akan masukkan ke f-aksennya. Mana? Ini f-aksennya. Inilah f-aksen x-nya. Oke ya. Kita substitusikan 30 derajat, maka nanti sin 30 derajat ditambah pi per 2 itu 90 derajat. Ya, maka jadinya sin 120 derajat. Ini masih di kuadran 2, maka nanti sinnya positif. Selanjutnya maka sini negatif, sini positif. Yang ditanya titik balik maksimum. Coba adik gambarkan ya. Ini gambarannya, ini kan naik dulu. Positif itu selalu naik. Batasannya di sini. Lalu ini turun, positif turun. Nah, ini berarti batasannya, ini positif naik ke sana. Ya, berarti nilai pembuat maksimumnya itu adalah pi per 2. Kan di sini maksimum. Ya, mana pi per 2? Lalu nilai maksimumnya berapa? Ya tinggal substitusikan ke persamaan awal. Fx sama dengan setengah dikurangi cos x plus pi per 2. Nah, saya akan uji pada saat x-nya pi per 2 ya. Setengah dikurangi cos pi per 2 ditambah pi per 2 itu jadi berapa? Ya, saya ulang tulisnya ya. Di sini ada pi per 2 ditambah dengan pi per 2. Maka nanti setengah dikurangi dengan cos 180 derajat ya. Setengah dikurangi cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Ya, maka nilai maksimumnya adalah 1,5. Pembuat maksimumnya pi per 2. Jawabannya adalah C. Nomor pilihan ganda yang terakhir. Diketahui fx sama dengan 2 sin x plus pi per 3. Grafik
fungsi melalui titik yang berapsis 2pi/3. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis singgung. Oke, PGS itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka nanti kita butuh Y1 ya. Y1 itu sama saja dengan Fx dengan X-nya, kita masukkan absisnya 2pi/3. Oke ya. Yuk, maka nanti 2 sin X, X-nya itu adalah 2pi/3, ditambah dengan pi/3. Ya, kita masukkan ke sini ya, Dek. Oke, kakak masukkan di sini ya. X-nya ya, dimasukkan ke Fx. Masukkan ke Y1. Ya, maka nanti 2 sin pi ya. 3pi dibagi dengan 3. Ya, maka nanti 2 dikalikan sin 180 itu adalah 0. Ketemulah Y1-nya 0. Kita masukkan Y min Y1 sama dengan M. Ya, gradien itu rumusnya kita gunakan Y aksen dulu. 2 sin turunannya adalah cos. Cos berapa? X plus pi/3. Kita tinggal substitusikan ya absisnya. 2 dikalikan dengan cos. X-nya saya masukkan tadi adalah 2pi/3. Maka nanti 2pi/3 ditambah dengan pi/3. Ya, 2 cos 2pi ditambah pi itu kan 3pi. 3pi dibagi 3 maka pi. Ya, cos 180 derajat itu adalah min 1. Min 1 kalikan 2 itu min 2. Ketemulah gradiennya itu adalah min 2. X min basisnya itu 2pi/3. Oke ya, maka nanti Y sama dengan min 2X ditambah 4pi/3. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Oke, 30 soal sudah saya bahas. Silakan yang belum lihat part ke-1 tentang limit dan sebagainya, adik bisa lihat di video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum.